nanti si apa serbuk atau apa jatnya nggak masuk ke sana aja. Apalagi yang paling tengah itu yang bolong itu. Iya. Gak ada spare partnya Pak. Nah, jadi kalau misalkan ini dibersihkan, misalkan masuk ke sana, ketika diangkat ini kan masih ke sini, Iya. belum masuk ke sana, bisa Ya diangkat sampai. gitu. Bisa dibuka gitu ya? Kalau mau bersihin kacanya juga termasuk ini bisa dibuka, Bu. Iya. Ininya. Oh, Soalnya kalau nanti lama misalkan ya iya. nempel-nempel susah, ini kan bisa di ini. Betul, Oh, kayak gini bisa di Ya. ada sampoli, ada braso kayak gitu. Oh, braso. Hmm. Itu kan ada water passnya. Ada. Masih tengah ya. Nah, cara ngeset water pass. Silakan ada yang mau ini. Ini posisinya ada yang mau lihat nggak? Posisinya ada di mana? Belah sana. Belakang ya. Di belakang. Kalau di belakang itu berarti bagian belakang itu lebih tinggi dibanding yang depan. Yang depan lebih rendah. Supaya sama dibagaimanakan. Yang depan diatasin. Ya, yang depan diatasin karena ini yang ngaturnya hanya ada di depan. Ya. Jadi kalau misalkan water pass yang ada di depan sebelah sini, berarti kan artinya yang depan lebih tinggi. Ya. Supaya arta yang depan dibikin rendah. Kalau yang belakang nggak bisa diapa-apain karena dia kan nggak ada adjust ininya, kaki ininya. Jadi kita ngaturnya memang yang di depan aja. Kan, ya. Kalau ke kanan itu berarti dia lebih tinggi. Kalau ke kiri, apa ininya kita muter gini ya, berarti dia bikin rendah. Gitu. Kayak gini berarti supaya yang depan itu lebih tinggi dibanding yang belakang, berarti kita Ke dalam. ininya ya ke dalam atau Ya. ke kanan gitu ya. Ini teknik sederhana, tapi kalau kita nggak tahu prinsipnya lama, Bu, ini nggak bisa ke tengah katanya gitu. Kiri kanannya harus sama juga ya Pak ya. Tuh kayak gitu pelan-pelan udah kayak begini. Nah, kan di tengah. Di tengah coba cek dilihat. Udah. Tuh. Mau dicoba nggak? Iya coba Pak. Nah, caranya apa? Tekan ini, tekan tahan. Ya udah ada ini adjust in. Ini tuh bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal tinggal ini aja. Ini menu atau enter kita tekan sekali. Nah, dia sedang melakukan adjustment. Sedang menyetel kembali gitu. Jadi kalau tadi itu misalkan ada penyimpangan, dibenarkan lagi lah gitu. Dibenerin lagi, jadi benar. Nah, jadi kalau adjust dan kayak gini udah selesai. Udah. Jadi kami sarankan setiap hari lakukan yang tadi itu. Setiap hari. Setiap hari. Tinggal tekan ini aja. Sebetulnya sih nggak ada ini ya, nggak ada aturan. Aturannya itu kalau misalkan ibu sudah lakukan verifikasi misalkan ya, ternyata selama sebulan itu nggak ada perubahan, misalkan itu nggak usah, nggak ada perubahan. Tapi ini jangan khawatir. Saya tadinya untuk membuktikan bahwa timbangan itu mungkin bisa bergeser, bisa berubah, ya. Nah, sekarang saya tunjukkan supaya timbangan ini akurat terus. Ini kita ada tombol kal. Kal itu adjustment. Adjustment itu artinya menyetel kembali. Nah, misalkan begini, ini nggak ada bukti sih ya. Timbangan ini misalnya ada batu timbang yang sudah terkalibrasi, sudah dikalibrasi, ada sertifikatnya. Beratnya misalkan 200 gram, 200,0001 misalkan gitu ya. Dicek ke sini misalkan ternyata batunya itu kebaca misalkan 199,8000 gitu. Itu kan jauh Iya. terjadi penyimpangan. Nah, supaya benar kembali timbangan itu harus di-adjust. Adjust itu adalah tombol kali ini. Nah, ini adalah timbangan sudah internal kalibrasi namanya atau internal adjustment. Internal adjustment itu di dalamnya dia udah ada anak timbangan. Jadi ketika kita tombol kalinya dipijit, dia mengeset kembali di dalamnya itu ada batu timbang. Ada yang timbangan yang namanya eksternal kalibrasi atau external adjustment. Jadi kalau untuk mengadjust itu kita harus siapkan anak timbangan di luar.
Soal anak timbangan itu pasti berubah nggak Pak? Ya pasti Pak, supaya bukti bener nggak yang ditimbang itu sekian. Kedua juga di print out itu harus ada data siapa yang nimbang, terus zatnya apa yang ditimbang, kemudian mungkin Logbook gitu ya. kemudian ada misalkan nomor bed atau apa dan lain sebagainya, itu data-data itu harus ada, ya dinamakan GLP ya, cara berlaboratorium yang baik, atau GMP, aturannya memang seperti itu. Kalau ini mungkin ibu hanya nimbang aja gitu Bu ya, nimbang dan mungkin dicatat gitu ya. Ini juga kalau mau di print bisa, printernya ada ini untuk sambungan ke printer. Oh, bisa nyambungin juga Pak. Bisa, tapi printernya khusus dari pabrikan Bu, bukan printer yang gede-gede kayak gitu. Ya minimal printer seperti yang kayak di kasir-kasir Ya, yang gitu. gitu ya, roll paper yang kayak begitu. Kalau untuk saya mungkin untuk panduan, kalau ditanya misalnya SOP-nya bagaimana, tadi saya udah bawa ini. Untuk timbang itu, pertama bersihkan timbangan yang akan dipakai dengan kuas yang tadi itu Bu ya, di sini misalkan dibersihkan. Lagi satu lagi. Kemudian periksa leveling timbangan yang tadi itu, kalau misalkan tidak di tengah-tengah, di jas itu maksudnya diratakan. Kemudian tekan tombol on off untuk menyalakan, yang tadi ini tekan ini ya. Ini sama juga standby, jadi nggak betul-betul mati, standby. Kalau nyalakan tinggal ini aja. Kalau ini timbangan setiap hari nggak dicabut Bu? Enggak. Nah, ya bagus ya. Jadi kalau nggak dicabut nggak usah lama ini pemanasan, kecuali kalau pulang dicabut kemudian pagi dinyalakan, itu minimal 30 menit sebelum kita pakai harus dipanaskan. Ya, kalau ini mah langsung juga nggak apa-apa karena mesinnya udah panas lah istilahnya gitu ya. Setelah di ini kemudian yang ini ya, tekan tahan 3 detik, yang ini tombol kali ini adjustment, tekan tahan. Nah, kemudian tekan enter, udah ini bebas, kita tunggu aja gitu sampai selesai ya. Nanti ada just done, tadi sudah selesai mengkalibrasi atau mengadjustment. Nah, udah, kalau ini udah selesai, dia udah melakukan adjustment. Kemudian siapkan sampel yang akan ditimbang. Kalau tidak 0, tekan ini. Kalau misalkan dia 01, 02 kayak gitu, untuk menter atau mengenolkannya ini. Kemudian kalau misalkan pakai wadah, misalkan mau dikecil ya Bu. Wadah. Oh, baca kelas nih. Kelas Apa kecil. aja? Baca kelas kecil. Pak, berarti pas mau periksa yang leveling yang ini nggak usah dinyalain dulu, bisa ya? Dinyalain bisa, nggak dinyalain Oh. bisa, atau bebas. Menimbang ini wadahnya. Ini wadahnya misalkan gitu ya. Ini kan wadahnya mah nggak, kita pengen tahu berapa yang kita timbang, tekan dulu ter ini tono. Nah, jadi nanti kalau kita mau masukin sampel itu, berarti itu adalah berat sampelnya gitu. Itu penadanya itu aja sih untuk mentaranya, menternya. Saya tanya ini. Kalau ini Pak, misalnya kita tuh pindahan nih. Ini ada yang harus kita amankan nggak? Kita misalnya pindahan, mau tinggal dicabut, masukin Ya, aja. Apakah kalau- ada treatmentnya atau gimana gitu? Kalau pindahannya dekat, misalkan diangkat timbangannya ya, dia dicabut, lebih aman si pennya diangkat. Iya. Ya. Kalau nggak diangkat juga, kalau cuma antar ruangan sih nggak apa-apa, tapi lebih aman si pennya diangkat kemudian dipindahkan. Misalnya kayak ini dulu kan Dari sana udah dari depan. masukin ke box, duduk. Ya, takutnya kalau istilahnya dia kan elektronik, ada load cell-nya, takutnya patah kayak gitu. Kalau kena hentakan, kena apa kayak gitu. Sebaiknya sih dibawa aja sama kita gitu, jangan apalagi di kelas apa kena guncangan kayak gitu. Itu aja sih. Ya kalau yang lain nih timbangannya sederhana, jadi cuma begitu aja sih Bu. Perawatannya ya nggak terlalu, yang penting sampel nggak masuk ke itu lah, nggak masuk ke Ya, dalam bisa ada itu, tumpahan, aman. kita langsung bersihkan. Iya aja. gitu. Ya. Ini juga kalau nggak salah bisa yang terakhir. Kalau hitungnya berat, berarti lumayan gede juga ini.
Pasti ya Pak. Angkanya dari Karena kan angka. kalau Sama yang aja di bisa bawah sih. standar kan bagusnya yang miligram ya. Jadi ini juga bisa penimbangan terakhir. Sebelumnya berapa gitu ya katanya. Tapi yang History. terakhir cuma History. sekali. Mestinya kecatat gitu. Ya, tapi sekali Bu, cuma sekali. Misalkan gini, ya. Hmm. Berapa segini ya. Udah misalkan ya, Ibu itu misalkan pergi aja misalkan sampelnya itu udah tadi itu berapa gitu ya. Nah, di sini. Nah ini. Dua kali, satu, Ya, dua. ya. Tadi ini kan kembali ke milik kata ini, kemudian ke ini. Pokoknya urutannya gitulah. Ya. Miligram, gram, terus recall namanya Ya. ini. Udah. Oh, ya. Ya, panggil kembali. Tapi terakhir, ketika kita masukin sampel lagi, berarti yang itu yang terakhir lagi gitu. Cuma sekali aja sama ininya. Sekali nyimpennya. Gitu. Buku manual book itu. Manual booknya ada tadi di sebelah sana. Nah, ini function nih. Saya ini kan function. Ini counting. Counting itu untuk menghitung yang tadi itu. Menghitung counting. Persen ini membandingkan misalkan kita punya master sebagai 100%-nya. Ini di pabrik yang memproduksi barang gitu ya. Ini barang yang lainnya terhadap ini berapa gitu, berapa persen. Misalkan dia toleransinya 5%, berarti kan harus 95 sampai 105. Nah, ketika dia di bawah 95, nanti ada tandanya dia reject kayak gitu untuk membandingkan ini persen. Kemudian cek sama yang tadi cek under over gitu ya. Jadi kalau nimbang di bawah yang kita batas toleransi dia nanti minus atau plus gitu. Nah, ini yang statistik yang tadi itu standar deviasi, kemudian jumlah sampel, minimum maksimum itu ada. Formula itu untuk misalkan kita bikin resep. Resep itu ada formulasinya ya. Nanti pakai aplikasi ini. Kalau aplikasinya dalam komputer atau di sini? di sini Pak di dalam ini. Oh, di dalam. Tapi ini kan memang sederhana. Ada timbangan yang touchscreen yang itu lebih lengkap lagi ada juga gitu. Jadi nggak usah kayak komputer. Kalau ini memang harus tekan-tekan kayak gitu. Kalau total itu kita nimbang misalkan kalau biasa di toko emas ini dari pagi sampai malam dia jualan gitu ya, berapa yang keluar itu total ini gitu ya. Total namanya. Kalau yang ditimbang. Nah, ya ini dynamic itu untuk nimbang benda yang bergerak seperti binatang, tikus kayak gitu. Kalau faktor itu biasa di tekstil, jadi hasil penimbangan kita itu sudah dikalikan dengan faktornya. Yang untuk nimbang kain denir bisa namanya itu. Faktor juga. Density untuk massa jenis untuk kebanyakan sih zat padat. Salah satu untuk kita menentukan berapa kadar emas ini density ini. Jadi nimbang di air sama nimbang di luar air, hukum Archimedes. Nanti ketahuan itu berapa kadar emas. Toko emas itu pakai aplikasi ini. Kalau untuk nimbang berapa kadarnya gitu ya, berapa ya sekian persen atau berapa karat gitu ya, apa bukan karat ya kadar. Coba Bu, Pakai density. Ada Pak, ada tambahannya Pak untuk ini, karena kan dia nimbangnya itu nanti nimbang di dalam air sama nimbang di atas, di luar air atau di udara namanya. Nanti kita ada panduannya, nimbang dulu di kering, kemudian nimbang basah. Nanti selisihnya itu dia udah hitung sendiri sekian gitu massa jenisnya gitu. Udah. Jadi banyak aplikasi yang lain. Dan kita mah makanya cuma buat nimbang. Iya. Mencet itu lama, Iya, balik iya, lagi. iya. Kalau ini aplikasi ada di sini. Iya. Kalau itu nimbang apa ini? Nimbang biasa gitu ya. Nimbang biasa, weighing biasa. Tandanya ini. Ini juga kalau mau saya simpan. Ibu pengen gram sama miligram, misalkan tinggal nanti saya simpan nanti di sini ya. Ya. Miligram Kita masuk. Ya, misalkan maunya
unit 1 gram, unit 2 saya ganti menjadi miligram misalkan. Jadi kalau misalkan mau nimbangnya miligram, pijit aja sekali ini langsung miligram. Kembali lagi ke gram. Miligram ini berapa angka di belakang koma Pak? 1 Pak. Tetap. Karena kan 0,1 nggak bisa miligram. Iya. di sini. Ya nanti ke sana kalau ininya kalau komanya di sini cuma 1. Iya, konnya berarti cuma 1 di sini. Kalau ini nanti dia lebih gede karena kan dikali Iya. 1000 berarti kan. Nah kayak gini kan. Iya, jadi ini